tidak bersyukur. Padahal kata sebagian ulama, alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang kita terima. Maka segala bentuk keadaan, segala apa yang kita rasakan, itu wajib kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nikmat sehat kita memuji Allah, tetapi nikmat sakit juga wajib kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika memberi kita sebuah penyakit, bahkan tertusuk duri pun sekecil duri pun ketika menusuk kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki jalan pintas untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita dihapuskan melalui sakit yang kita terima. Itu jalan pintasnya. Berarti ketika kita tertimpa sebuah musibah, maka harus berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Berarti kita berpikir positif terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itulah akhlak sebagai seorang muslim, akhlak sebagai seorang mukmin. Berarti tidak ada yang sia-sia yang Allah takdirkan kepada kita. Ketika kita menerima dengan lapang dada, berpikir positif bahwa Allah menakdirkan sesuatu untuk kita, itu pasti baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tertimpa penyakit, harus pertama kali yang kita pikirkan adalah berpikir positif dulu dengan mengucapkan alhamdulillah, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita berusaha berikhtiar mencari kesembuhan dari jalan Allah yang Allah ridhoi, yang Allah tetapkan. Tentu jalan-jalan yang halal. Kemudian sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk senantiasa berakhlak untuk baginda Nabi Muhammad SAW, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, mendoakan keberkahan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya kita bersalawat kepada baginda Nabi di bulan-bulan Maulid saja, tetapi segala keadaan ketika kita sempat dan mengingat Nabi Muhammad SAW, kita kirimkan salawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap hari dalam keadaan kita ingat Nabi, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu cara untuk memperbanyak salawat kita adalah setiap kali kita berdoa, kita punya kesempatan untuk bersalawat, maka mari kita bersalawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bersalaman kepada sesama muslim, saudara kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita gunakan seluruh kesempatan, karena atas dasar cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan hanya karena perintah Allah dalam Al-Quran. Walaupun Allah berfirman dalam Al-Quran, potongan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita merasa beriman, kata Allah, shallu alaihi, bersalawatlah untuknya, untuk baginda Nabi. Wasallimu, memberi salamlah untuknya, untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Itu perintah Allah. Tetapi kita bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tetapi harus lebih dari itu. Kita berselawat, memberi salam kepada baginda Nabi karena atas dasar cinta kita, kerelaan hati kita, keridhaan kita untuk memuji, mengingat Nabi Muhammad SAW. Maka kita berselawat untuk baginda Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa barik itu yang kita ucapkan, itu dari hadis Nabi yang kita ucapkan setiap akhir tasyahud kita. Kita bertasyahud Allahumma salli, dilafal
atau lafaz keduanya Allahumma barik pada Muhammad, maka itu dasar kita berselawat Allahumma sholli wa sallim, karena perintah ayatnya sallu alaihi wa sallimu, berarti Allahumma sholli wa sallim. Wa barik itu dari hadis yang kita bacakan setiap akhir tasyahud kita. Maka tiga lafaz ini boleh kita gabungkan untuk berselawat, mengirim salam dan mendoakan keberkahan. Wa barik, berkahilah kepada sayyid kita, pemimpin kita. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Ad-Darimi, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim, ada banyak teks hadisnya. Ana sayyidul qawmi. Yang kedua, ana sayyidun nasi. Dalam riwayat Imam Ad-Darimi, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyidnya, penghulunya anak cucu Adam. Rasulullah SAW mengatakan ana sayyid, beliau adalah sayyid. Maka kita berakhlak kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuji baginda Nabi dengan mengatakan sayyiduna Muhammad SAW. Rasulullah SAW, jangankan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi dengan pujian-pujian yang baik yang membedakan Allah memuji nabi-nabi yang lain. Ketika dalam Al-Quran, ketika Allah memanggil nama baginda Nabi Muhammad, ketika Allah memanggil nama-nama yang lain, nabi-nabi yang lain selain baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung dengan namanya. Ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Adam, memanggil dengan namanya. Tetapi ketika memanggil Nabi, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, tidak langsung memanggil namanya Muhammad, ya Muhammad, tetapi ya ayyuhan Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuji baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak sopan kita, tidak berakhlak kita kepada baginda Nabi ketika kita hanya memanggil namanya Muhammad. Tetapi wajib kita ikuti ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Sayyiduna, ya Muhammad. Ikuti pujian-pujian setiap kali memanggil nama baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Satu-satunya nama yang disandingkan dengan nama Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan Nabi Adam alaihissalam itu bertawassul dengan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Adam bertaubat, Nabi Adam menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana engkau tahu ada Muhammad? Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau ciptakan aku dan ketika aku bersujud, ketika aku mengangkat kepalaku dan sujud, aku melihat di arasy-Mu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tidak tahu siapa itu Muhammad dan Rasulullah, Muhammad Rasulullah, tapi aku yakin nama itu begitu spesial. Maka aku menyebut nama itu dalam taubatku. Semoga taubatku engkau terima ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Doa taubatnya Nabi Adam boleh kita ikuti. Doa taubatnya dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa taubat Nabi Adam. Jemaah insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita ini banyak membahas masalah akhlak. Tadi alhamdulillah dibacakan dari kitab Fadhailul A'mal tentang bagaimana akhlak seorang muslim kepada muslim yang lain. Dan di hadis ke-11, 12 dan 13 di Arba'in An-Nawawi, karena hadisnya
tidak terlalu panjang. Hadis yang ke-11 riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya As-Sunan, jadi Sunan At-Tirmidzi, dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi bukan sembarang sahabat Nabi, beliau juga keturunan Rasulullah, Hasan. Karena Hasan dan Husain itu adalah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahanatihi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raihanatihi, orang yang paling disayang, kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi dalam salah satu hadisnya, innal Hasan wal Husain sayyidus syababil jannah, sesungguhnya Hasan dan Husain itu sayyidnya, pemimpinnya para pemuda di surga nanti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyandingkan nama Hasan dan Husain dengan kata sayyid. Inilah yang menjadi kenapa keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menggunakan kata sayyid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyematkan kata sayyid dalam namanya, kemudian nama keturunannya yaitu Hasan dan Husain. Imam Hasan radhiyallahu anhu berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafalkan dari Nabi. Berarti ketika beliau kecil selalu diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mencontohkan, khususnya kepada anak kecil. Beliau banyak mencontohkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak mudah menyuruh, tapi mencontohkan lebih banyak dahulu. Itulah yang diikuti oleh cucunya Hasan dan Husain. Itulah yang diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi yang kecil, Abdullah ibnu Abbas, Anas bin Malik, Imam Al-Hasan, Al-Husain juga. Jadi Rasulullah banyak mencontohkan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan terdapat dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat melihat baginda Nabi mencium anak kecil. Dalam riwayat tersebut mencium cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah jongkok meratakan antara kepala dengan kepala seorang anak kecil, kemudian mencium keningnya. Lantas sahabat tersebut yang melihat keadaan itu mengatakan, kami tidak pernah mencium anak cucu kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana, bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil, yang tidak menghormati orang-orang besar. Maka Rasulullah mengajarkan kita bagaimana juga berakhlak kepada orang besar, kepada orang yang lebih tua dari kita. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita berakhlak kepada anak kecil. Kata Imam Hasan, aku menghafalkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebuah perkataan yang singkat tetapi ini berguna untuk keseharian kita. Apa kata Nabi? Da' ma yariduka ila ma la yariduka. Jadi hadisnya singkat saja. Da' ma yariduka ila ma la yariduka. Artinya da', tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, wahai Hasan. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ila ma la yariduka. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada apa atau hal-hal yang tidak membuatmu ragu. Jadi ketika kita ragu terhadap sesuatu, maka kita wajib tinggalkan atau mencari bagaimana
keraguan itu bisa hilang. Ketika kita beramal, kita ragu dengan amalan-amalan kita, maka kita mencari betul tidak, sahih tidak amalan yang kita lakukan. Ada tidak dalilnya? Ada tidak dalilnya amalan yang kita lakukan? Sehingga amalan yang kita lakukan itu membuat kita yakin bahwa amalan yang kita lakukan itu berdasar pada sesuatu dalil, pada suatu dalil. Bukan mengatakan amalan kita pernah atau tidak dikerjakan oleh Rasul. Kenapa? Pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memang itu juga dalil, tetapi banyak dalil yang lain. Bukan hanya berdasarkan perbuatan baginda Nabi, bukan hanya berdasarkan perkataan baginda Nabi, tetapi dalil dari sebuah amalan itu bisa disandarkan kepada baginda Nabi, kepada sahabat Nabi, murid-muridnya Nabi yang diajar oleh baginda Nabi, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, murid para sahabat Nabi yaitu tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in. Kemudian dalil juga bisa kita sandarkan kepada Al-Quran. Jadi banyak amalan-amalan kita bukan hanya disandarkan dari perbuatan Nabi, tapi kita sandarkan kepada dalil. Bahkan ketika dalil itu tidak ada dari perbuatan Nabi, dalil itu tidak ada dari Al-Quran, dalil itu tidak ada dari sahabat, tabi'in, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, ada kias, ada ijtihad para ulama, itu juga dalil. Tetapi ketika ada ayatnya, ada hadisnya, ada pekerjaan sahabat, maka kita boleh landaskan, dan alangkah baiknya melandaskan amalan kita. Supaya apa? Supaya amalan yang kita lakukan itu tidak membuat kita ragu. Karena pada masa sekarang sudah banyak kita beramal ibadah, kita melaksanakan amalan perbuatan-perbuatan dalam ibadah kita. Banyak beberapa kelompok yang memberikan pengetahuan